Sekarang Profesor Salim Said, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Pertahanan Indonesia. Oke. Ini sebenarnya enak dan tidak enak. Enak karena saya nggak usah bicara banyak. Semua sudah dibicarakan orang. Tidak enaknya saya udah ngantuk dari tadi. Begitu. Tapi ya sudahlah. Ya, karena profesor saya kasih paling akhir. Ya itulah. Oke, saya sebenarnya mau memulai dengan pertanyaan kepada. Tadi ini nggak perlu dijawab karena udah malam. Kita bawa pulang aja pertanyaan ini. Saya catat di sini pertanyaan saya untuk Pak Bejo Untung. Pertanyaannya begini, Pak. Jadi ini untuk kita semua, kita renungkan. Menurut Anda, kenapa setelah lebih setengah abad Gestapo, setelah Uni Soviet bubar, setelah Tiongkok menjadi negeri kapitalis, kok kebencian kepada komunis PKI di Indonesia masih belum padam juga? Kecurigaan, kebencian, itu tidak usah saya detail, Bapak kan mengalami sendiri. Coba ini kita renungkan, apa ini? Apa yang salah pada kita sebagai manusia Indonesia? Kok tidak bisa rekonsiliasi? Ya Pak Gus, itu satu pertanyaan. Saya ada komentar pendek nanti. Yang kedua, pertanyaan kepada Saudara Pigai tadi. Tadi kan Anda mengatakan bahwa aktor negara yang terlibat setelah Gestapo ya. Dan Anda bilang sebelum itu bukan negara. Oke, saya mau bertanya, tidak usah dijawab. Untuk kita, siapa yang menangkap Sultan Syahrir? Siapa yang memenjarakan Hamka? Siapa yang memenjarakan sejumlah politisi? Pribadi siapa? Itu kan negara. Bagaimana? Iya, negara yang melakukan. Iya, negara, siapa yang berkuasa waktu itu? Lah itulah saya bilang, mengapa 65? Anda bilang karena yang negara terlibat itu setelah 65. Ya kan? Saya bilang, saya tanya, lah bagaimana dengan penangkapan politisi-politisi, lawan-lawan politik pemerintah Orde Lama? Itu kan negara yang menangkap. Kalau Anda baca secara teliti, yang menandatangani penangkapan itu Jenderal Nasution. Dan Jenderal Nasution mengaku dalam memornya, dia tanda tangan di belangko kosong. Dipakai untuk menangkap antara lain Mr. Muhammad Rum. Muhammad Rum heran karena dia baru saja memberi gelar doktor honoris causa kepada Nasution di Universitas Sumatera Utara. Dia pikir, loh saya kan kenal tanda tangan ini. Dan Nasution kemudian mengatakan, saya cuma disuruh tanda tangan di belangko kosong. Nah artinya negara terlibat. Kita nggak usah debat, sekarang ini waktunya sudah mau orang udah tidur. Oke. Lah sekarang tadi saya sebenarnya mau bicara tentang film. Kalau Pak Agus paling berhak apa tadi? Dendam. Saya lah yang paling berhak bicara film di sini. Saya adalah orang Indonesia yang menulis tesis Doktorandes mengenai sejarah sosial film Indonesia. Saya satu-satunya orang Indonesia yang menulis banyak buku tentang film Indonesia. Di samping menulis banyak buku tentang militer dan politik di Indonesia. Jadi atas dasar itu otoritas saya sebenarnya untuk bicara tentang film. Tapi Anda sudah interview Yayang, sebagian yang mau saya katakan, saya bukan mengkuliahi orang, menjelaskan. Yang paling penting yang mau saya katakan tadi sebenarnya. Ada tambahan lagi, dia bertahun-tahun redaktur film majalah Tempo. Ya, oke. Ini kami satu kantor, ini CS. Karena itu dia sampai hati membuat saya tengah malam. Oke, jadi kita tidak boleh bicara tentang akurat kalau kita bicara tentang film fiksi. Meskipun ceritanya tentang Julius Caesar, ceritanya tentang Pangeran Hamlet, tentang apa sajalah dari masa lalu, Anda jangan cari-cari karena itu fiksi. Dan adegan almarhum Pak Aidit, DN Aidit merokok, itu adalah tafsiran sutradara. Tadi saya kira Yayang juga ngomong itu. Itu cara sutradara mengekspresikan bahwa Pak DN Aidit itu lagi tegang. Caranya macam-macam. Merokok adalah salah satu. Mungkin tidak merokok, tapi bolak-balik rokok itu ditaruh di mulut, ditaruh lagi, ditaruh di mulut. Itu adalah cara sutradara membuat tafsiran. Gitu. Itu mengenai film.
Lah soal Arifin, begini, ini film Gestapo ini, sayalah orang pertama yang nonton di Amerika. Saya mahasiswa di situ. Saudara Arifin datang dari Tokyo memproses film itu. Dia bawakan saya 2 CD, bukan CD dulu, apa namanya? Kaset. Kaset, ya, yang itu adalah sistem warnanya, sistem Indonesia. Jadi saya harus ke tukang menerjemahkan ke sistem Amerika supaya saya bisa nonton di saya punya video di Amerika. Mahal. Yang saya ingat tukang memindahkan itu mengatakan, what kind of film is this? So many blood. Well, that's the killing by communist to Indonesian general. Masih ingat. Dan film itu masih saya simpan. Versi Amerika itu, artinya sistem Amerika itu. Jadi saya nonton film itu di situ, di Amerika. Nah, yang mau saya katakan, Arifin itu tidak akan membuat film itu kalau tidak dibujuk berkali-kali. Dan Arifin itu saya kenal sejak saya masuk ke Pulau Jawa tahun 60. Angkuhnya bukan main. Artinya jangan coba ngomong mengenai karya dia. Ketika dia membuat film Jakarta 66, syuting di depan Fakultas Kedokteran UI, saya mengatakan, apa betul, Vin, lampu ini sudah ada zaman demo dulu? Marah dia. Dia marah. Kenapa dia marah? Dia merasa sudah menyelidiki itu. Sehingga saya yang menggunakan ingatan, dia marah, otoritas dia diganggu. Jadi sulit saya mengerti kalau dikatakan dia dikontrol ketika membuat film. Itu Pak almarhum Pak Dipo, Dwi Payana, itu minta bantuan orang membujuk Arifin membuat film Gestapo. Ketika film yang kedua Jakarta 66, saya dimintai bantuan. Tolonglah Bung, yakinkan Arifin bikin film Jakarta 66. Film itu nggak beredar lama sebenarnya. Tidak banyak orang yang nonton film itu karena katanya banyak perwira TNI katanya keberatan karena itu menonjolkan peranan mahasiswa, begitu. Jadi marilah kita menghormati almarhum Arifin, menghormati integritas dia sebagai seniman. Jadi tidak, yang sudah menjelaskan tadi, saya nggak usah mengulangi. Nah, sekarang soal Panglima dan nonton bareng, begini ya. Panglima ini kan bertanggung jawab atas berapa ribu sih prajurit TNI itu Pak Agus? 400 ribu ada nggak? Itu dia bertanggung jawab terhadap prajurit itu. Di tengah-tengah ribut ini, PKI salah, PKI tidak salah, bla 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 bla. Prajurit itu kan bingung. Panglima bertanggung jawab supaya anak buahnya tidak bingung. Nah, apa alat yang tersedia selain ceramah-ceramah dan pidato? Ya ada film itu. Itu yang ada sekarang. Tapi Panglima juga mengatakan setuju dengan Pak Jokowi yang mengatakan kita harus bikin film lagi mengenai Gestapo. Nah, ini harus dilakukan, memang harus dilakukan. Sebab sejarah itu selalu ditulis kembali. Nggak ada sejarah yang dari awal tidak berubah. Harus ditulis. Ditulis kembali itu artinya ditafsirkan kembali. Coba Anda perhatikan, Anda orang Islam banyak di sini. Kenapa selalu ada tafsir Quran? Dari setiap zaman. Sekarang ada tafsir Al-Misbah punya Quraisyhab. Karena ada tantangan zaman, dibikin lagi tafsiran. Saya mau mengusulkan, agar difikirkan kembali kemungkinan membuat penafsiran baru. Karena Indonesia sekarang orang Islam berada di dalam sistem Pancasila, pluralistik dan Bhinneka Tunggal Ika. Karena tafsiran-tafsiran masa lalu itu berada dalam suatu lingkup masyarakat yang mayoritasnya mutlak, hampir mutlak itu adalah orang Islam. Sekarang ada persoalan. Anda masih ingat kan persoalan Ahok, apa namanya itu, surat Al-Maidah itu? Al-Maidah itu kan mengatakan kira-kira begini, saya tidak ahli Islam, saya ahli ilmu politik dan boleh ditambah dikit ahli film. Okay. Al-Maidah itu kan mengatakan kira-kira begini, jangan mengangkat pemimpin yang bukan dari kaummu, kira-kira begitu ya. Ini terjemahan kasar aja gitu. Nah, bagaimana? Saya dulu ketika duta besar ketemu dengan ketua Persatuan Duta Besar di Praha, seorang duta besar dari Vatikan. Saya bilang pada dia,
Anda tahu nggak negeri saya itu mayoritas Islam? Oh, I know about that. I heard about that. Do you know that we used to have a Catholic is our commander in chief. His name was General Benny Murdani. I didn't know about that. Is that so? Dia nggak bisa membayangkan Republik Indonesia ini mayoritas Islam, Panglima TNI-nya itu, Panglima ABRI-nya itu Katolik. Dan tidak ada apa-apa. Ya ada orang nggak senang, tapi jalan lancar kan. Pak Benny turun itu karena dilengsarkan oleh Pak Harto. Sebelum Pak Benny itu Pak Panggabean. Itu orang Kristen dari etnis kecil dari Batak. Bukan orang Jawa, orang Batak. Nggak ada apa-apa. Pernah gubernur kita itu Hengantung. Kristen, Manado dan PKI. Lekra kalau nggak salah. Kadang-kadang dibeda-bedakan Lekra, PKI, apa IP dan sebagainya. Tapi itu satu rumah semua dengan PKI. Nah, karena apa namanya? Mungkin ini saya nggak mau terlibat konflik. Mungkin ini karena kurang hati-hatinya Pak Ahok, maka muncul ini soal. Karena Pak Ahok itu sekaligus keturunan Tionghoa, sekaligus dia Kristen. Beberapa malam lalu di Anda punya ini, Anda menginterview si Pak Kwi Kian Gi. Kwi Kian Gi bilang, saya kampanye, tidak ada orang yang bilang saya Cina. Saya nggak ngerti kenapa Ahok dibilang Cina. Nah coba kita selidiki, mungkin ada kesalahan pada Ahok. Tapi masalahnya ini selalu bisa timbul karena di dalam ayat-ayat Quran ada hal-hal yang harus kita pelajari dengan baik supaya tidak disalahgunakan. Nah itu tafsiran. Sebab ayat Quran itu kan tidak bisa diubah, tapi bisa ditafsirkan. Itu loh. Jadi menurut saya itu harus kita pikirkan bersama. Nah, sekarang saya mau bicara mengenai pelurusan sejarah. Setiap ada cerita pelurusan sejarah, saya berkesimpulan itu langkah politik, bukan akademik. Anda mungkin tidak tahu, saya telah menulis buku mengenai Gestapo 65. Ini lain dengan cara apa yang kita diindoktrinasikan sejak awal Gestapo dulu. Lain, banyak jenderal senior marah pada saya. Lain, ini adalah pelurusan sejarah menurut versi saya tanpa saya ngomong pelurusan sejarah. Jadi saya mau bilang teman-teman yang nggak puas dengan sejarah itu tulis buku, jangan bikin seminar. Kita harus meluruskan sejarah. Itu langkah politik dan setiap langkah politik akan provoke langkah politik yang lain. Sebab ada tafsiran, oh lo mau bikin sejarah apa? Karena you menganggap yang dulu itu salah, lo yang benar. Kembali lagi kata Pak Agus tadi, itu mengklaim benar sendiri. Tulislah. Dan saya kira cukup banyak buku ditulis. Salah satu saya baru lihat tadi Mbak Sukma itu bukunya apa tadi judulnya itu? Kudeta. Nah, itu kan tafsiran. Saya sudah debat dengan beliau dulu. Ada Asfi Warman, masih ingat nggak? Kita debat. Saya bilang nggak ada itu creeping kudeta. Kudeta itu cepat plak. Duduki RRI, duduki Telekom dan sebagainya, tank di jalan, tangkap itu lawan-lawan politik. Itu kudeta. Menurut saya yang terjadi setelah Gestapo, ada ketegangan antara Bung Karno dan Pak Harto, itu adalah power struggle. Ada power struggle. Kenapa ada power struggle? Karena tentara itu kekuatan politik resmi. Karena itu tentara diwakili di DPR, MPR, dan di lembaga-lembaga negara. Yang sekarang tidak terjadi lagi karena sekarang nggak ada lagi difungsikan. Dulu ada. Nah jadi tentara itu kekuatan politik. Waktu Gestapo atau menjelang Gestapo ada 3 kekuatan politik di Indonesia. Bung Karno himself, powerful, PKI, dan tentara. Lah setelah terjadi Gestapo, PKI tersingkirkan. Bung Karno itu banyak didukung oleh PKI lewat doktrin Nasakom. Maka terjadilah proses yang akibatnya Bung Karno tersingkir dan yang tinggal di panggung politik itulah kekuatan tentara. Pak Harto itu selain Panglima Angkatan Darat juga ketua partai tentara. Ketua partai tentara pertama namanya Jenderal Sudirman, tapi belum terorganisasi. Ketua partai tentara kedua itu namanya Nasution.
Yang ketiga namanya Yani. Yang keempat namanya Soeharto. Bertahan 30 tahun. Tidak ada kongres partai tentara yang mengganti ketua. Oke, Pak Harto bertahan sampai dilengsarkan. Jadi sebenarnya bukan kudeta merangkak. Ya kita bisa beda pendapat. Sebab itu power struggle. Itu adalah akibat Bung Karno menciptakan dui fungsi. Ini saja banyak orang nggak mengerti. Kalau saya menanya mahasiswa saya mengajar di Unhan, Sesko TNI dan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian. Kalau saya tanya, siapa yang menciptakan dui fungsi? Pak Nas. Salah. Pak Nas itu jalan tengah. Tidak memberi peranan politik kepada tentara. Yang memberi peranan politik kepada tentara, melegalkan peranan politik kepada tentara, itu Bung Karno. Dengan menjadikan tentara salah satu kekuatan Golkar. Di situ tentara menjadi kekuatan politik legal. Terakhirnya, di kemudian hari, tentara yang dijadikan kekuatan politik legal ini kemudian berhadapan dengan Bung Karno, dan setelah Gestapo Bung Karno kalah dan tersingkir. Itu kira-kira. Itu soal tafsiran. Tentu saja Anda boleh membuat tafsiran lain. Seperti juga film mengenai Gestapo. Ya harus ditafsirkan kembali begitu. Ya pokoknya tafsiran lah. Nah, sekarang saya mau katakan hal yang sudah dikatakan tadi. Komunisme itu sudah bangkrut. Ajaran Marx komunisme itu bangkrut. Tapi jasanya besar, jangan lupa. Anda tahu nggak, yang dibayangkan Marx pertama kali akan menjadi negeri komunis itu Amerika Serikat. Ironis kan? Tapi justru karena ajaran Marx, kapitalisme Amerika yang diharapkan akan bertransformasi menjadi negara komunis, karena ajaran Marx ditakut-takuti, lo kalau macam-macam lo jadi komunis lo. Kapitalisme memperbaiki diri, bertahanlah Amerika sampai sekarang. Sedangkan buah pikirannya Marx, Lenin membuat Uni Soviet cuma 70 tahun bubar tanpa satu peluru dari Eropa, tanpa satu peluru dari Amerika, bubar aja. Apa rahasianya kok bubar? Dia tidak bisa menjawab tantangan. Satu ideologi, satu sistem politik, kalau tidak bisa menjawab tantangan yang dihadapinya, dia akan bubar. Ini menjelaskan kepada Anda kenapa Amerika bertahan 200 tahun lebih, Uni Soviet hanya 90 tahun. Padahal 70 tahun. Padahal senjatanya Uni Soviet sama canggihnya dengan senjata Amerika. Jadi kembali lagi, kalau negeri itu tidak bisa meladeni, menjawab tantangannya, maka negeri itu akan bubar, nggak usah diserang. Ini jawaban kita, tantangan kita sekarang. Bisa nggak Pancasila menjawab tantangan? Bisa nggak Pancasila menjawab tantangan keadilan, apa namanya itu, sila kelima itu? Kalau itu nggak jalan-jalan, apa yang akan terjadi di Indonesia? Saya ditanya di sebuah stasiun TV mengenai Pancasila. Saya bilang, bagaimana you menjalankan Pancasila? Para pemimpin kita itu melanggar sumpah. Ini negeri yang paling banyak melanggar sumpah adalah orang yang kita pilih. Dan saya jelaskan, kenapa Indonesia tidak maju, kenapa Singapura maju, kenapa Korea Selatan maju, Taiwan maju, Israel maju. Karena ada yang mereka takuti. Taiwan takut sama Cina, daratan. Korea Selatan takut sama Korea Utara. Singapura takut karena dia adalah mayoritas orang Tionghoa di tengah lautan Melayu. Israel takut dia berada di tengah lautan Arab. Kalau dia nggak hebat, ya dikeremus. Indonesia, Tuhan pun tidak ditakuti. Ya. Jadi kalau Anda mau tanya kenapa nggak maju kita, Tuhan pun tidak ditakuti. Coba lihat orang yang masuk KPK. Semua berdari sumpah di bawah kitab suci atau berpegang pada Bible. Sudah itu dia langgar, dan dia tidak takut sama Tuhan. Satu bangsa yang tidak ada yang ditakuti tidak akan maju. Itu kira-kira. Terima kasih. Assalamualaikum. Ada satu hal yang penting. Banyak pengertian yang mengatakan bahwa minta maaf kepada PKI. Dalam konsep rekonsiliasi, minta maaf bukan kepada PKI. Korban itu ada di mana-mana. Saya sebagai korban pun juga saya bisa menuntut negara minta maaf kepada saya.
mengapa dia tidak bisa menjaga keselamatan ayah saya. Negara juga patut untuk minta maaf kepada keluarga Pak Suryo, almarhum Gubernur Jawa Timur. Jadi di dalam konteks itu permintaan maaf negara itu adalah kepada korban yang ada di mana-mana dan pada pihak yang ada di mana-mana, bukan minta maaf kepada PKI. Terima kasih. Baik, pemirsa, sampai juga kita akhirnya. Memang harus apa yang dikatakan Gubernur Lewanas bahwa rekonsiliasi bisa tercapai kalau kita semua mencari kesalahan diri kita sendiri. Dan mudah-mudahan itu terjadi, karena yang saya khawatirkan, apalagi generasi yang lebih muda, saya khawatir pihak yang kanan atau yang kiri berdebat soal komunis sama-sama belum pernah membaca buku Karl Marx atau buku Lenin. Sebab orang yang ketika Ronald Reagan mengatakan, bagaimana Anda tahu bahwa seorang itu komunis? Kalau dia membaca buku Karl Marx atau Lenin. Bagaimana kamu tahu bahwa orang itu anti komunis? Kalau dia memahami isi buku Karl Marx dan Lenin, maka dia akan jadi anti komunis. Ronald Reagan, Presiden Amerika. Kita ketemu ALC yang akan datang. Terima kasih. Hati pembela bangsa.